Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Pak. Biasa, Pak. Luar biasa ya. Gumam sehat? Alhamdulillah, Bapak sehat sekali. Oke. Ada yang hari ini merasa kurang sehat? Johan sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu, Pak Aryo minta tolong Johan untuk mimpin doa. Silakan Johan, dipimpin dulu. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni Ibadika sholihin. Arya mau presensi dulu ya. Arif, katakan hadir ya. Arif, Hadir Pak. Chandra, Hadir Pak. Hadir, Pak. Gina, Hadir. Nasrul. Hadir, Pak. Oke. Apakah suara Pak Aryo terdengar di sana? Terdengar Dengar, Pak. Oke. Zaira, apakah suaranya Pak Aryo terdengar di soundnya Zaira? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Oke. Baik, bagus. Coba kita cek kesiapannya kalian dulu. Coba ballpointnya diangkat sama bukunya, bahwa kita siap untuk belajar. Baru minta tolong diangkat bahwa kita siap belajar. Oke. Johan, coba diangkat. Oke, sudah semua ya. Kita sedikit peregangan ya. Sebelum kita mulai, kita sedikit peregangan. Coba tangannya digerakkan gini. Digerakkan gini, biar kita rileks, biar kita nggak tegang. Oke, ya. Baik, sekarang Pak Aryo mulai. Pak Aryo akan menampilkan PPT. Silahkan dicermati ya. PPT-nya Pak Aryo apakah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, Pak Aryo awali ya dari belajar matematika. Asyik, menyenangkan, dan bermanfaat. Jadi, sebuah kata-kata sederhana. Semoga bisa memotivasi kita agar hari ini selalu berpikir positif tentang apa yang kita belajar hari ini, berpikir positif bahwa matematika itu asik dan menyenangkan, dan tentunya belajar matematika itu bermanfaat bagi kita semua, seperti itu. Amin. Terima kasih Umam. Oke, hari ini kita belajar deret geometri tak hingga. Oke, sebelum saya masuk ke deret geometri tak hingga, masih ingatkah tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Deret geometri. Geometri. Deret geometri, bagus, betul ya. Kita kemarin sudah belajar deret geometri. Nah, untuk pastikan apa kalian betul-betul ingat apa yang kita pelajari kemarin atau tidak, coba kita ingat kembali ya. Coba perhatikan deret bilangan berikut. Di sini Pak Aryo menampilkan 4 buah deret bilangan. Coba dicermati, kira-kira dari keempat deret bilangan yang Pak Aryo tampilkan, deret manakah yang merupakan deret geometri? Ada yang bisa? Nomor 3 bukan, Pak? Nomor 3, betul.
Nomor 3, Gina, betul. Yang lain, ada satu lagi selain nomor 3, nomor berapa? 1 kalau nggak salah Pak, 1 Pak. 4 Nomor Pak. 1. Nomor 4. Iya, nomor 4. Coba Pak Rio tanya ya. Coba Pak Rio tanya Chandra. Chandra, nomor 1 deret geometri betul atau tidak? Enggak. Nomor 4. Yang mana yang betul? Nomor 1 atau nomor 4? Nomor 4. Nomor 4. Oke. Sekarang Pak Rio tanya lagi. Masih ingat tidak bagaimana rumus mencari jumlah n suku deret geometri? Ada yang masih ingat? Yang rumusnya ada 2 itu. Yang seperti apa Gina? Yang rumusnya ada 2 yang beda itu. Rasionya beda itu ada 2 rumus itu. Bagaimana Gina? Bisa dijelaskan? Rumusnya seperti apa? Jadi kalau misalnya rasionya kurang dari 1 itu A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Oke, betul. Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Itu kalau rasionya kurang dari 1. Terus yang kedua apa Gina? A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Itu kalau rasionya itu lebih dari 1. Kita cek ya. Rumus jumlah deret geometri. Nah, seperti ini. Yang lain silakan diperhatikan. Ingat ya, jadi Sn ada 2 jika harga mutlak ya sebenarnya ya. Jadi kalau harga mutlaknya R itu kurang dari 1, maka rumusnya Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama kita akan belajar menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan deret geometri tak hingga. Yang kedua, menggunakan pola deret geometri tak hingga untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Mempelajari deret geometri tak hingga itu sangat penting ya. Jadi penerapannya itu banyak sekali, baik di dalam bidang matematika ataupun di luar bidang matematika seperti itu. Mario tampilkan sedikit video. Ini video tentang aplikasi dari deret geometri. Silahkan diperhatikan. Sudah ya. Tadi video sekilas tentang aplikasi dari deret geometri tak hingga. Sedangkan untuk penerapan di bidang lain, misal di fisika, deret geometri tak hingga ini bisa digunakan dalam materi getaran. Nanti silahkan belajar atau tanya guru fisikanya bagaimana penerapan deret geometri tak hingga dalam subbab getaran. Oke, Pak Rio lanjutkan. Jadi pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Nanti Pak Rio akan membuat suatu permasalahan, nanti silahkan dikerjakan seperti itu.
sebelum kita belajar tentang permasalahan dari deret geometri tak hingga, Pak Haryo akan menjelaskan sedikit tentang deret geometri tak hingga. Oke. Perhatikan contoh deret geometri berikut. Pak Haryo tanya, apa nilai S4? 4/9. 4/9. Gina mendapatkan nilai 4/9 itu dari mana? Jadi yang 4-nya itu 3 tambah 1. Terus yang 4/9-nya itu 1/3 ditambah 1/9. Itu dijumlahin, disamain penyebutnya dulu. Jadi hasilnya 4/9. 4/9. Oke, betul ya. Jadi S4 kita bisa menjumlahkan dari suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah suku keempat. Hasilnya 4/9, betul. Atau kita boleh pakai rumus yang tadi ya, deret geometri yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau tadi nilai dari S4 adalah 4/9, sekarang Pak Haryo tanya, kalau nilai S tak hingga, nilainya berapa? Nggak bisa gitu. Karena S-nya selalu itu Pak, selalu bisa ditambah tertentu, jadi tidak terhingga. Oke, katanya Ratu tidak bisa dihitung karena tak hingga itu dia penjumlahannya terus-menerus, seperti itu ya Ratu? Iya. Oke, ada yang lain? Mungkin ada yang sudah baca buku. Kira-kira bisa nggak sih menghitung nilai S tak hingga? Nggak bisa. Nggak bisa. Baik. Pak Haryo lanjutkan ya. Nanti silakan dicermati kira-kira menghitung deret geometri tak hingga itu bisa atau tidak. Jadi sebenarnya untuk menghitung deret geometri tak hingga itu memang kalau hasil pastinya memang tidak bisa. Namun kita bisa menghitung deret, bisa menghitung pendekatan jumlahnya ya. Jadi yang bisa kita hitung adalah pendekatan nilai deret geometri tak hingganya. Seperti itu. Jadi untuk menghitungnya yang pertama kita harus tahu dulu deret geometri tak hingga tersebut merupakan deret geometri konvergen atau deret geometri divergen. Apa itu deret geometri konvergen dan apa itu deret geometri divergen? Ini Pak Haryo tampilkan dengan Excel, jadi nanti kalian silahkan analisis. Di sini Pak Haryo mau memberikan 4 contoh ya, jadi macam-macam deret geometri tak hingga ya. Di sini Pak Haryo mau minta tolong untuk mengisi dulu. Pak Haryo minta tolong Arif. Pak Haryo minta tolong Arif. Iya Pak. Dari bilangan 1 sampai 5 Arif pilih berapa? 1. Sekarang kalian cermati dari contoh 1 sampai 4 ini Pak Haryo bisa membentuk menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok yang pertama itu contoh 1 dan contoh 3 itu Pak Haryo jadikan satu grup karena memiliki karakteristik yang sama. Untuk contoh 2 dan 4 Pak Haryo buat grup yang lain karena memiliki karakteristik yang sama juga. Nah, tugas kalian dari 2 grup, 2 kelompok yang Pak Haryo bentuk ini kira-kira perbedaannya apa? Ratu, gimana Ratu? Kalau yang grup 1 itu 1 sama 3 itu dia setiap bilangannya itu dari U1 sampai U7 itu bertambah. Kalau yang kelompok yang 2 contoh 2 itu bilang kecil itu berkurang, jadi bilangannya tambah kecil. Yang dimaksud dengan deret geometri tak hingga konvergen itu adalah
deret geometri tak hingga yang suku berikutnya itu nilainya semakin kecil. Deret geometri tak hingga yang rasionya harga mutlaknya kurang dari 1 dinamakan deret geometri konvergen. Dan deret geometri konvergen ini yang bisa dihitung pendekatan jumlahnya. Sedangkan untuk yang deret geometri divergen ini tidak bisa dihitung, nggak bisa diapa-apakan ini. Jumlahnya nggak tahu, dia mendekati berapa tidak bisa dihitung karena dia bertambah besar. Deret geometri tak hingga yang dapat dihitung pendekatan jumlahnya adalah deret geometri tak hingga konvergen. Lantas bagaimana cara menghitung geometri tak hingga konvergen? Jadi untuk mendapatkan rumusnya kita turunkan dari rumus deret geometri ya. Karena rasionya kurang dari 1, kita pakai rumus Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Karena rasionya kurang dari 1, maka kita bisa ambil rasionya setengah. Sekarang perhatikan, yang ini yang bagian R pangkat N ini. Jika 1/2 pangkat 1 nilainya berapa? 1/2. Wah, kalau 1/2 pangkat 2 nilainya berapa? 1/4. 4. Kalau 1/2 pangkat 3 nilainya berapa? 1/8. 1/8. Sekarang kita analisis 1/2 dan 1/4 itu kecilan mana? 1/4. 1/4. 1/4. Ya. Kalau yang 1/4 dan 1/8 nilainya kecilan mana? 1/8. Oke. Sekarang Pak Rio lanjutkan. Kira-kira kalau kita teruskan sampai tak hingga nilainya bagaimana? Semakin kecil. Semakin kecil. Kira-kira mendekati bilangan berapa? 0. 0. Nah, karena ketika dia mendekati tak hingga nilainya mendekati 0, kita bisa ubah ini. R pangkat N itu nilainya bisa kita ganti 0. Ya. Jadi R pangkat N ini nilainya 0. Jadi rumus deret geometri tak hingga konvergen itulah S tak hingga sama dengan A/1 min R, di mana S tak hingganya adalah jumlah deret geometri tak hingga, A-nya suku pertama, R-nya rasio. Selanjutnya kita akan belajar penerapan dari deret geometri tak hingga. Salah satu penerapannya adalah pada permasalahan tentang lintasan bola jatuh. Jadi soalnya seperti ini, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter dengan arah jatuh lurus ke bawah, kemudian memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan berlangsung terus-menerus sehingga bola berhenti. Tentukan panjang lintasan bola. Jadi permasalahan ini nanti silahkan dikerjakan. Pak Rio sudah upload LKPD ya di Moodle. Nanti silahkan setelah ini di download kemudian dikerjakan. Kemarin Pak Rio juga sudah menginstruksikan ya untuk mendownload aplikasi FlipaClip. Sudah di download aplikasi FlipaClip? Sudah. Bapak. Ya. Jadi gambar FlipaClipnya seperti ini. Jadi FlipaClip itu bisa digunakan untuk membuat animasi berjalan. Nanti kalian silahkan menggunakan aplikasi FlipaClip ini untuk membuat animasi lintasan bola jatuh. Seperti itu. Baik. Sekarang silahkan download LKPD deret geometri tak hingga yang sudah Pak Rio upload di Moodle. Silahkan bisa di-download. Belum mengerjakan LKPD, silahkan diperhatikan petunjuk pengerjaan LKPD-nya.
Yang pertama, LKPD-nya nanti boleh di-print ataupun dibuka melalui media elektronik. Kemudian hasil pekerjaannya boleh ditulis langsung di LKPD ataupun boleh ditulis dengan tulisan rapi dan jelas pada buku tulis. Nanti hasil pengerjaan LKPD di-scan atau difoto, dikirimkan ke emailnya Pak Haryo, haryowisnu593@gmail.com. Pengerjaan LKPD-nya 20 menit. Silahkan dikerjakan secara mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Pak. Tidak ada. Nanti silakan kalau misalkan ada gambar atau tulisan pada LKPD yang kurang jelas ditanyakan, kemudian mengerjakannya dengan runtut dan jelas ya, step by step sesuai dengan apa yang di LKPD, pertanyaan yang sudah Pak Arya susun di LKPD. Waktunya sudah habis. Sudah 20 menit ya. Oke. Sekarang Pak Aryo mau minta tolong salah satu untuk presentasi. Di sini Pak Aryo mau minta Nasrul. Halo Nasrul. Tak tolong Nasrul presentasi tentang hasil pekerjaannya yang untuk LKPD ini. Iya, siap. Benar. Nah, kemudian yang tidak prestasi bagaimana? Yang tidak prestasi silahkan mendengarkan dan menanggapi presentasi. Misalkan ada jawaban yang berbeda, silahkan dikomentari, boleh diperbaiki jawaban temannya. Jika jawabannya sama, boleh juga berpendapat. Silahkan dibaca soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aryo sama tim semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD saya. Langsung saja kita ke permasalahannya. Dari permasalahan di atas kita dapat ketahui, yakni yang pertama, ada satu bola yang dijatuhkan lurus jatuh ke bawah dari ketinggian 10 meter. Kemudian bola tersebut memantul dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Kemudian pemantulan tersebut terus terjadi sampai bolanya berhenti. Kemudian yang ditanyakan pada masalah adalah dari permasalahan di atas, berapakah panjang lintasan pada bola yang jatuh tadi. Ini animasi lintasan bola jatuh yang dibuat oleh Nasrul ya. Jadi betul ini gambarnya betul lurus ke bawah seperti itu. Cuma mungkin ini jaraknya kurang tinggi sedikit ya. Jadi ini kelihatannya kalau kita lihat sekilas dia langsung berhenti, padahal dia berhentinya sedikit demi sedikit. Tapi nggak apa-apa. Ini tadi Nasrul sudah membuat ya aplikasinya ya. Tadi sudah ditampilkan gambarnya seperti itu. Baik. Silahkan Nasrul dilanjutkan. Di sini kita supaya pengerjaannya lebih mudah, kita ilustrasikan gimana bola itu jatuh. Bisa dilihat di layar bahwa bola jatuh awalnya itu dari ketinggian 10 meter, kemudian dia naik atau memantul lagi di 3/4 kali sebelumnya. Jadi kita kalikan di situ
3/4 dari 10 meter itu berapa, yakni kita dapatkan 7,5 meter. Terus kemudian dari 7,5 meter itu kita kali lagi dengan 3/4, ini hasilnya 5,625 meter. Jadi ilustrasinya kayak gini, ini cuman sampai 3, tapi ini tuh berterus berlangsung sampai berhenti. Oke, lanjut. Di sini kita membuat perencanaan untuk menyelesaikan masalah. Nomor 1, menentukan dua bentuk deret geometri tak terhingga A dan AR dengan membagi seluruh lintasan menjadi dua hal, yakni lintasan turun atau lintasan jatuh dan juga lintasan naik atau lintasan yang memantul tadi. Kemudian dihitung menggunakan rumus deret geometri tak terhingga konvergen. Di sini kenapa kita pakai konvergen? Karena rasionya itu kurang dari 1 ya, yakni 3/4. Setelah mengetahui hasil seluruh lintasan menurun dan lintasan naik, kita jumlahkan, lalu kita bisa mengetahui berapakah panjang lintasan bola tersebut. Kemudian di situ kita buat nih sesuai perencanaan yang tadi, kita menentukan bentuk deret geometrinya dari lintasan bola jatuh atau bola turun dan bola memantul atau bola naik. Di sini bisa kita lihat, yakni yang turun nomor 1 itu yang pertama adalah 10 meter, kemudian yang kedua adalah 7,5 meter, yang kemudian ketiga yakni 5,625 meter dan seterusnya. Jadi kita dapatkan deret geometri untuk lintasan bola jatuh atau bola turun ini adalah 10 plus 7,5 plus 5,625. Terus kita lanjutkan ke lintasan bola naik atau bola yang memantul tadi. Bola yang pertama, karena dia kedua, maksudnya yang jatuh kan pertama tadi 10, di sini kita dapatkan 7,5 karena yang naik itu kan setelah dia turun. Naik kita 7,5, terus kemudian kita kalikan lagi dengan 3/4, ini 5,625, terus selanjutnya 4,21875. Terus deret geometri yang kita dapat adalah 7,5 ditambah 5,625 ditambah 4,21875. Kemudian yang di sebelah kiri kita masukkan ke rumus geometri tak terhingga tadi. Ini lintasan menurunnya, kita sudah mengetahui suku pertamanya itu atau A-nya itu adalah 10 meter dan rasionya 3/4. Langsung saja kita masukkan 10 meter S tak terhingga sama dengan 10 meter per 1 min 3/4. Kita selesaikan dulu yang penyebutnya 1 min 3/4, yakni 1/4. Kemudian kita langsung jadi 40 meter. Jadi panjang seluruh lintasan menurunnya itu 40 meter. Kemudian panjang seluruh lintasan naik sama juga di sini kita ketahui tadi ini S tak terhingga A dikali R per 1 min R. Langsung saja kita masukkan ke rumus 10 dikali 3/4 per 1 min 3/4. Hasilnya adalah S tak terhingga 15/2 per 1/4. Kita yang hasil
dapat dihasilkan adalah 60/2, yakni 30. Lalu kita jumlahkan nih dari panjang lintasan menurun dan lintasan naiknya. Ini yang lintasan menurunnya 40 ditambah dengan lintasan naiknya 30. Jadi yang dihasilkan dari lintasan tersebut adalah panjangnya 70 meter. Baik, Nasrul mendapatkan hasilnya 70 ya. Lanjut kesimpulannya berarti seperti apa Nasrul? Dari hasil yang kita dapatkan melalui perhitungan rumus sama perencanaan yang di atas tadi, dapat kita tentukan panjang lintasan bola yang pada permasalahan di atas adalah 70 meter. Ya, 70 meter. Betul. Tadi Nasrul sudah ngecek semuanya ya. Pertanyaan sudah terjawab semua, perhitungan juga sudah dicek ya. Baik, terima kasih Nasrul jawabannya. Tadi jawaban dari Nasrul, kira-kira yang lain apakah ada yang sependapat atau mungkin yang tidak sependapat dengan Nasrul? Pak, saya caranya berbeda dengan Nasrul, silahkan. Kira-kira ada? Saya, Pak. Siapa ini? Chandra. Oke Chandra, silahkan Chandra. Mungkin dari penjelasannya Nasrul tadi untuk ya mirip lah, tapi saya berbeda di caranya, Pak. Kalau Chandra caranya bagaimana? Kalau saya itu caranya kan tadi kan ya sama, tadi membuat deret geometri dari lintasan bola. Ya. Ada 10, terus 7,5 sama 5,625. Tapi itu saya bagi jadi 2 lintasan turun naik. Untuk yang turun 10 7,5 sama 5,625. Ya. Untuk yang naik 7,5 sama 5,625. Kenapa? Soalnya kan setiap bola kalau turun pasti mantul terus naik lagi, ketinggiannya sama terus turun lagi, Pak. Ya. Terus saya itu bedanya itu asumsi panjang bola sampai 2 kali panjang lintasan turun min 10. Kenapa min 10? Karena pas saat lintasan naik itu min 10-nya kan pas 10-nya itu kan pas. Jadi saya ngitungnya itu 2 kali rumusnya tadi dari geometri tak hingga A per 1 min R min 10. Tapi nanti hasilnya sama kok, Pak. Oke. Jadi tadi Chandra kalau menghitung permasalahan ini Chandra tidak 2 rumus ya. Kalau ini kan Nasrul 2 rumus. Nasrul bagi menjadi lintasan turun dihitung sendiri, kemudian lintasan naik dihitung sendiri. Kalau Chandra dia dianggap sama ini. Jadi kalau kalian perhatikan di gambarnya, jadi kan sebenarnya kalau bola itu kan turun naik. Lah, ketika dia ini yang mulai yang kedua ini kan dia posisi panjang lintasan naik dan panjang lintasan turun kan sama persis ini, mulai dari suku kedua dan seterusnya. Perbedaannya cuma di yang awal. Kalau yang awal ini bolanya cuma jatuh aja, nah, dia cuma satu lintasan. Tapi untuk berikutnya naik turun, nah ini mulai sama. Jadi Chandra itu dianggap lintasan naik dan turunnya sama ya. Jadi sama, nanti dikurangkan dengan lintasan awal. Jadi 2 kali panjang lintasan turun dikurangi A, 2 dikali 10 per 1 min 3/4 dikurangi 10. Begitu Chandra? Iya, Pak. Hasilnya sama Chandra, 70? Sama, Pak. Sama. Baik, untuk yang lain ada mungkin cara yang berbeda?
Galih mungkin punya cara yang berbeda. Enggak Pak, sama Pak. Yang lain tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Pak. kalau tidak ada, Pak Rio lanjutkan. Untuk kegiatan berikutnya yaitu refleksi. Jadi silahkan kalian tulis ya jawaban kalian di buku tulis. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ilmu apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Yang kedua, kesulitan apa yang kalian hadapi? Yang ketiga, strategi apa yang kalian lakukan agar pembelajaran selanjutnya lebih maksimal? Silahkan 3 ini kalian tulis di buku tulis. Tuliskan dengan jujur. Jadi nanti Pak Haryo bisa mengevaluasi apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembelajarannya Pak Haryo seperti itu. Pak Haryo mau minta satu dulu, contoh 1 orang untuk mengungkapkan refleksinya. Pak Haryo mau minta tolong Galih. Ya Pak. Galih, Pak Haryo minta tolong refleksinya Galih seperti apa? Kalau saya yang pertama itu, yang saya bisa itu menghitung deret geometri dan juga turunannya, ilmu turunannya dengan secara bertahap dan juga analitis. Yang kedua itu belajar yang membuat ilustrasi dengan aplikasi. Yang ketiga itu cara saya itu harus lebih banyak berlatih untuk itu, belajar buat mengilustrasikan Oke, baik. satu soal. Oke, bagaimana Galih? Belajar latihan soal? Bukan belajar latihan mengilustrasikan soal. Oh, baik. Belajar mengilustrasikan soal ya. Baik, betul. Jadi memang yang dikatakan Galih tadi betul. Jadi memang kalau di matematika yang belajar paling efektif adalah kita harus memahami ya. Jadi tidak hanya sekedar latihan soal tapi memahami. Salah satu contoh cara untuk memahami adalah dengan membuat ilustrasi soal. Jadi kenapa Pak Haryo tadi menggunakan aplikasi Flipaclip? Jadi biar kalian lebih dapat pengalamannya, betul-betul bisa merasakan oh ternyata bola jatuh itu lintasannya kayak gini ya. Seperti itu. Baik, untuk evaluasinya secara umum pembelajaran hari ini sudah cukup baik ya, sudah cukup baik. Keaktifannya juga sudah lebih baik daripada pertemuan sebelumnya, jadi lebih merata ya. Jadi yang menjawab tidak hanya 1-2 orang siswa, namun bisa lebih merata. Mungkin yang belum berani mengungkapkan pendapat untuk pertemuan berikutnya silahkan dipaksa untuk berani ya, karena yang paling penting kita berani dulu. Itu urusan betul atau salah itu yang nomor 2. Kemudian untuk tindak lanjut dari pembelajaran hari ini, Pak Haryo sudah menyiapkan tugas, jadi untuk berlatih di rumah agar apa yang kalian pelajari tidak istilahnya terasah. Jadi Pak Haryo sudah mengupload di Moodle itu link ya, link soal nanti akan terkonek di Google Form. Jadi di Google Form sudah Pak Haryo siapkan soal, nanti silahkan dibuka, dikerjakan. Ini kata-kata terakhir dari Pak Haryo, kita semua hebat, teruslah semangat belajar, kemudian terus berusaha, lakukan yang terbaik, insya Allah akan mendapatkan yang terbaik. Oke, Pak Haryo akhiri pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Pak Haryo maaf, terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.